Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan membahas contoh soal P3K Guru IPA SD tahun 2023, tentunya beserta dengan pembahasannya. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk rekan-rekan yang sedang mengikuti tes P3K Guru formasi di tingkat sekolah dasar gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan pertama sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang B, yakni eksperimen. Jadi, metode eksperimen adalah cara terbaik untuk mengajarkan konsep pemuaian logam kepada siswa. Kenapa? Karena yang pertama akan mendapatkan pengalaman langsung gitu ya. Dalam eksperimen, siswa dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana logam memuai saat dipanaskan. Mereka dapat mengukur perubahan ini. Kemudian yang kedua adalah bukti nyata. Eksperimen menghasilkan bukti nyata bahwa sebagian besar logam memuai saat dipanaskan. Ini membantu siswa memahami konsepnya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Siswa terlibat secara aktif dalam eksperimen. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis data. Kemudian mengikuti metode ilmiah. Eksperimen juga mengajarkan siswa cara berpikir seperti ilmuwan. Mereka merumuskan hipotesis, merencanakan eksperimen, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti. Yang terakhir yakni motivasi. Hasil eksperimen yang berhasil dapat membuat siswa merasa puas dan termotivasi untuk memahami lebih dalam tentang pemuaian logam. Jadi metode eksperimen membantu siswa belajar tentang pemuaian logam secara praktis dan memotivasi mereka untuk memahami konsep tersebut. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang C, yakni siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan uji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Jadi pilihan yang C itu ya, itu mempertimbangkan aspek penting dalam eksperimen ilmiah, yaitu menguji parasut terlebih dahulu dengan menggunakan bahan yang memiliki massa serupa dengan telur mentah. Ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya percobaan yang dapat memberikan hasil yang relevan dengan situasi yang sebenarnya. Menguji parasut dengan menggunakan bahan yang memiliki massa serupa juga menunjukkan rasa kehati-hatian dan pemikiran ilmiah dalam perancangan percobaan. Kriteria ini lebih spesifik dan relevan untuk menilai kreativitas siswa dalam menyelesaikan tugas daripada kriteria lainnya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketiga sudah habis, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang C, yakni soal mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak.
gitu ya. Jadi soal yang C itu merupakan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir analitis dan berusaha memahami konsep-konsep dasar ilmiah. Dalam menjawab soal ini, siswa harus merenungkan bagaimana fenomena tersebut terjadi dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ilmiah tentang gaya magnet. Soal ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami proses di balik fenomena tersebut, sehingga mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal A, B, D, dan E mungkin lebih berfokus pada pemahaman dasar tanpa mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam atau menerapkan konsep ilmiah dalam konteks yang konkret gitu ya. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang keempat sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah opsi yang B, yakni apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa. Jadi pertanyaan B itu membantu Idayani untuk mengevaluasi strategi pembelajaran yang digunakan dan relevansi bahan pelajaran yang diberikan terhadap kemampuan siswa mencapai KKM gitu ya. Nah, pertanyaan ini fokus pada elemen-elemen instruksional dalam proses pembelajaran yang bisa menjadi faktor penting dalam menentukan masalah di PTK. Pertanyaan A, C, D, dan E mungkin relevan dalam konteks pembelajaran gelombang bunyi, tetapi pertanyaan B secara khusus mengevaluasi aspek strategi dan bahan pelajaran yang bisa menjadi sumber masalah yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan dalam PTK. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang B, yakni pertambahan panjang batang. Jadi variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas atau kondisi yang sedang diuji dalam eksperimen. Nah, dalam percobaan ini pertambahan panjang batang tanaman kacang hijau akan dipengaruhi oleh lokasi tempat media tanam diletakkan, seperti kamar, halaman, atau ruang tamu gitu ya, yang merupakan variabel bebas atau kondisi yang diuji. Jadi pertambahan panjang batang adalah parameter yang diukur untuk menilai dampak lokasi terhadap pertumbuhan tanaman, sehingga menjadi variabel terikat dalam konteks dalam pertanyaan ini gitu. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan keenam sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keenam ini adalah opsi yang B, yakni udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. Jadi besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat karena reaksi kimia antara besi dengan oksigen dan kelembapan di udara. Oksigen dan air berperan dalam proses oksidasi besi yang menghasilkan karat. Inilah mengapa besi yang terpapar udara lembab dan kelembapan lebih mungkin berkarat daripada besi yang disimpan di tempat kering dan terlindung dari udara. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keenam. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh.
Oke, waktu untuk menjawab pertanyaan ketujuh sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketujuh ini adalah opsi yang B. Ya, jadi diafragma berkontraksi, kemudian volume rongga dada jadi besar, tekanan udara rongga dada menurun, dan yang terakhir udara luar masuk paru-paru gitu. Jadi mekanisme inspirasi pada pernapasan perut melibatkan kontraksi diafragma, otot utama yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Ketika diafragma berkontraksi, itu akan merendahkan diri, meningkatkan volume rongga dada, dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada menurun. Akibatnya, udara dari luar akan masuk ke paru-paru melalui trakea. Ini adalah cara di mana pernapasan perut memungkinkan penambahan udara ke dalam paru-paru. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketujuh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedelapan. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 ini adalah opsi yang A, yakni metode filtrasi gitu ya. Jadi cara pemisahan santan kelapa dengan memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa adalah melalui metode filtrasi. Filtrasi digunakan untuk memisahkan partikel padat dari cairan menggunakan media penyaring seperti saringan atau kertas saring, di mana cairan akan melewati media penyaring sementara partikel padat akan tertahan. Dalam kasus santan kelapa, ampas kelapa akan tertahan oleh media penyaring sementara santan dan air akan melewati penyaring. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-9 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang B, yakni yang pertama, kedua, kelima, dan keenam. Jadi kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu secara umum adalah yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Yang kedua, dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Kemudian yang berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan relatif murah. Dan yang terakhir, umur tanaman akan lebih lama. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-10 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-10 ini adalah opsi yang C, yakni penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. Jadi contoh penggunaan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan pompa air untuk irigasi di persawahan gitu ya. Jadi ini adalah contoh yang sangat bagus gitu. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan konsep sains. Nah, konsep sains yang digunakan di sini adalah cara pompa air bekerja berdasarkan prinsip-prinsip fisika untuk mengalirkan air ke area yang lebih tinggi. Kemudian konsep berikutnya adalah teknologi gitu ya. Nah, penggunaan pompa air adalah aplikasi teknologi di mana pemahaman sains digunakan untuk menciptakan alat yang memindahkan air ke ladang pertanian yang lebih tinggi. Kemudian konsep lingkungan ini membantu dalam praktek pertanian dengan menggunakan air secara efisien dan menghindari kekeringan tanah.
Selanjutnya ada konsep masyarakat. Nah, hal ini membantu petani meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka tentunya. Dengan kata lain, penggunaan pompa air dalam irigasi adalah contoh bagaimana ilmu pengetahuan diterapkan melalui teknologi untuk memberi manfaat pada lingkungan dan masyarakat. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan seperti biasanya nih teman-teman, bahwa di ujung video akan saya berikan satu pertanyaan tambahan yang akan menjadi kuis untuk hari ini. Dan saya berharap teman-teman semuanya mencoba untuk menjawabnya secara mandiri, dan tolong jawaban itu ketikkan di kolom komentar gitu ya, agar nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang lainnya yang menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.